Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma qawwina fihi ala iqamati amrik wa azikna fihi halawati dzikrik wa auzi'na fihi li adai syukrika bi karamik wa fatna fihi bi hifdzika wa sitrika ya absaran nadirin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ketenangan hati kepada orang-orang yang beriman agar iman mereka semakin kuat, semakin bertambah. Marilah kita bersyukur pula kepada Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita ringan di dalam menjalankan ibadah kepadanya. Alhamdulillah kita telah selesai sholat subuh dan bisa melanjutkan dengan zikir dan taklim pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hati kita ikhlas di dalam menuntut ilmu. Nah, ilmu tentang faraid ini kemarin kata Bu Hamidah gitu ya, kita pelajari, kita ketahui. Mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabba wa islamina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma wa zidni min ibadika salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang saya serahkan pada Ibu Hamidah untuk memulai, dan tayangannya sekarang juga, Bu. Oke, insya Allah sudah bisa nanti saya tayangkan. Oke. Ya, saya tayangkan dulu. Kan Bu dimulai. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Taklim Masjid Zamzam. Hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada minggu yang lalu, dan walaupun tema besarnya adalah hak waris bagi perempuan di dalam Islam, namun mau tidak mau kita dalam mempelajari ini tetap harus kembali kepada dasar-dasar agar Bapak Ibu memahami secara utuh begitu bagaimana konsep waris di dalam Islam. Sekedar untuk mengingat materi yang lalu bahwa di dalam Islam sebagai suatu sistem hukum tentu memiliki perbedaan dengan sistem hukum yang lain. Nah, inilah yang harus kita pelajari dahulu untuk memahami konsep-konsepnya. Jadi misalnya di dalam Islam itu tidak mengenal atau tidak sama dengan hukum waris yang dibawa Barat yang juga berlaku di Indonesia, bahwa kalau di dalam waris Barat itu seorang yang mempunyai harta itu boleh mewariskan itu dengan testamen, dalam arti mewasiatkan, sehingga hanya orang-orang tertentu yang diberikan hak. Sedangkan dalam Islam sifatnya adalah atau prinsipnya adalah ijbari yang ditentukan di dalam Al-Quran. Namun demikian tidak berarti kemudian dalam Islam itu orang tidak boleh memberikan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Boleh, namun harus ada batasan demikian.
Nah, beberapa pertanyaan kemarin yang saya sendiri ketika menjawab juga masih ada belum sreg begitu, adalah pertanyaan dari Bu Syam terkait dengan berapa sih batasan waktu untuk membagi. Kemarin saya sudah mulai mencari, tapi memang seperti apa yang saya sampaikan minggu lalu, tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan batasan waktu maksimal, misalnya seperti masa iddah itu kan jelas 3 bulan untuk yang bercerai atau 4 bulan 10 hari untuk yang suaminya meninggal. Tetapi untuk di dalam waris ini tidak ada batasan waktu. Karena itulah dipakai ketentuan umum dalam arti hal-hal yang dianjurkan dalam Islam. Jadi misalnya yang tersirat di dalam surat Ali Imran ayat 133, kemudian surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yang intinya adalah menyegerakan berbuat kebaikan untuk mencegah hal-hal yang timbul di kemudian hari, timbulnya fitnah atau pertengkaran dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang kemarin juga walaupun saya sudah menjawab tapi mungkin perlu ada penjelasan lebih lanjut adalah berkaitan dengan pertanyaan Pak Irfan yang menanyakan bagaimana tentang hibah kepada anak-anaknya. Di dalam Islam sendiri pemberian memang juga dianjurkan, dan ketika pemberian itu dilakukan kepada anak-anak, ini ada hadis Nabi yang menyatakan seperti ini, samakan pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu, dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan. Jadi berkaitan dengan hibah memang dianjurkan sama, terutama untuk anak-anak. Bahkan dianjurkan diberikan lebih kepada anak perempuan, karena memang anak perempuan ini ketika menikah misalnya, dia lepas dari orang tua, dia menjadi tanggung jawab suaminya, dan kita tidak mengetahui suaminya itu apakah mampu atau mungkin lebih atau kurang berkaitan dengan memberikan penghidupan kepada anaknya dibandingkan ketika masih mengikuti orang tuanya. Nah, namun ketika misalnya dalam pemberian hibah ini lalu ada yang merasa tidak diperlakukan adil di antara anak-anak, itu di dalam Islam, terutama dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, masih dimungkinkan untuk dikembalikan ke bagian warisnya. Jadi misalnya diberikan pada satu anak yang lebih banyak dibandingkan anak yang lain, tetapi kemudian anak yang lain merasa diperlakukan tidak adil, ini bisa dimintakan ke pengadilan, tetapi ketika ini ada merasa tidak adil. Nah, ketika dimintakan ke pengadilan inilah maka hibah dari orang tua itu dapat diperhitungkan sebagai warisan, artinya dapat dikembalikan ke posisi warisan. Kalau misalnya ada yang kelebihan, ya diambil dan dikembalikan kepada saudaranya yang lain. Jadi itu yang berkaitan dengan pertanyaan kemarin ketika saya kurang sreg begitu untuk menjawab, atau mungkin ada yang perlu saya tambahkan. Nah, hari ini kita kembali ke materi. Materi yang terakhir kemarin minggu lalu itu adalah berkaitan dengan yang terakhir rukun dan syarat, kemudian mengapa seorang ketika dia sebetulnya berhak untuk mewaris kemudian tidak jadi mewaris karena dia tertutup, antara lain karena pembunuhan, kemudian karena perbedaan agama dan sebagainya. Nah, di dalam konteks Indonesia tentu ketika terjadi pembunuhan, maka pembunuhan ini harus diputuskan secara inkrah, dalam arti sudah berkekuatan tetap, jadi harus dibuktikan di pengadilan dan sebagainya. Jadi tidak bisa berdasar pada dugaan. Nah, setelah sudah jelas siapa saja ahli warisnya, kita sekarang masuk kepada langkah-langkah pembagian waris. Jadi Bapak Ibu, mungkin saya di sini lebih banyak pada praktis ya, karena langkah-langkah di sini adalah bagaimana sih kita menentukan ahli waris, kemudian cara membaginya, berapa bagiannya, sampai mungkin nanti diberikan contoh kalau hartanya sekian seperti apa. Nah, jadi ini bagian kedua, tapi sebetulnya masih dasar karena saya mau menyentuh yang bagian perempuan yang lebih detail, terpaksa harus melewati ini supaya Bapak Ibu memahami. Jadi dalam jalan pembagian waris, maka yang pertama kita lakukan adalah menentukan siapa dari seluruh anggota keluarga kita yang berhak menerima warisan. Nah, siapa yang berhak menerima warisan itu ada, kalau dari sisi hubungan darah itu ada, dan hubungan perkawinan itu ada 23 golongan. Beberapa buku yang lain menyebutkan ada 25 golongan, yang duanya, dua ini 20, kan dari 23 ya, 14 tambah 9, 23 golongan.
yang menyebutkan 25 itu yang 2 adalah budak laki-laki dan budak perempuan. Namun kita kemarin sudah membahas bahwa budak itu kalau direlevansikan dengan saat ini sudah tidak relevan, terutama mungkin di Indonesia sudah tidak ada konsep konteks budak yang sebagaimana di dalam Islam yang betul-betul tidak punya hak dan sebagainya. Nah, dari 23 golongan ini terdiri dari 14 golongan laki-laki dan 9 golongan perempuan. Jadi sebetulnya yang berhak menerima warisan ketika seseorang meninggal itu ada 14 golongan laki-laki dan 9 golongan perempuan, namun tidak seluruhnya 23 golongan ini akan mendapat warisan. Tapi sebenarnya dia berhak. Nah, mengapa kok dia akhirnya tidak mendapat? Ya karena tertutup. Karena itu nanti kita belajar tentang hijab. Itu ada hijab nukson, hijab firman. Tapi sebetulnya 23 golongan inilah yang sebetulnya berhak untuk menerima warisan. Tapi dia akan mendapat atau tidak bergantung kepada keberadaan dari ahli waris yang lainnya. Nah, kita akan melihat 14 golongan laki-laki itu siapa saja. Mungkin yang ditampilkan di sini yang pertama adalah skema begitu. Mengapa skema ini ditampilkan untuk memudahkan memahaminya sebetulnya? Karena nanti kalau bicara saudara itu bisa saudara kandung, saudara seibu, saudara sebapak gitu. Kemudian kita bicara tentang paman itu juga ada paman sekandung, ada paman seibu, bapak dan seterusnya. Nah, digambarkan di sini ada 14 golongan laki-laki, maka 14 ini, supaya mudahkan dahulu ya, ini pewaris yang di tengah, kemudian tanda plus itu adalah hubungan pernikahan, karena dari hubungan pernikahan itulah nanti lahir anak, lahir cucu, misalnya lahir keponakan, gitu. Kemudian yang kotak itu adalah laki-laki, dan yang bulat itu perempuan. Ini, tapi kita masih membahas golongan laki-laki dahulu. Walaupun kita konteks dalam ini bicara tentang hak perempuan dalam waris, hak perempuan dalam waris Islam, namun ternyata dalam waris Islam itu perempuan juga masih dipengaruhi laki-laki. Jadi misalnya kalau anak perempuan itu sendiri maka dia mendapat berapa, tapi ketika dia bersama dengan anak saudara laki-lakinya maka dia juga berubah. Jadi bisa dipengaruhi oleh laki-laki. Jadi keberadaan warisan seorang itu juga dipengaruhi oleh yang lainnya. Nah, kita lihat sekarang dari nomor 14 dahulu supaya lebih gampang ya. Jadi yang pewaris di sini ketika meninggal dan siapa ahli warisnya yang laki-laki, maka yang pertama adalah ini 1, 2, 3 sampai 14 itu bukan urut-urutan dalam arti mana yang dahulukan, enggak, tapi siapa dulu, 14 orang yang berhak itu siapa saja. Yang paling gampang 14 dahulu, ketika ada tanda plus ini berarti 14 ini adalah suami. Jadi siapa yang berhak mewaris? Pertama adalah suami dari hubungan pernikahan yang sah. Nah, kemudian baru kita lihat siapa laki-laki yang lain yang berhak menerima. Yang berikutnya adalah anak. Jadi ketika waris itu menikah dengan nomor 14 ini, maka ada anak. Anak laki-laki inilah yang berhak untuk mewaris. Kemudian yang kedua di sini ada anak dari anak laki-laki, berarti cucu dari anak laki-laki. Maka nomor 2 ini cucu dibatasi cucu dari anak laki-laki. Dengan demikian misalnya seorang meninggal, punya anak perempuan dan punya anak laki-laki, lalu dari anak laki-laki punya cucu laki-laki, dari anak perempuan punya cucu laki-laki, yang berhak mewaris itu hanya cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Nah, seringkali pertanyaannya adalah, nah bagaimana cucu dari anak perempuan? Kan dia nggak dapat, kasihan gitu. Ya dia ahli waris tapi dari ayahnya, jadi bukan dari nasab ibunya. Nah, beda lagi nanti kalau misalnya kalau nggak ada ahli waris yang lain, apakah cucu dari anak perempuan tetap nggak dapat, tetapi dia dalam arti sebagai pengganti. Ya. Nah, jadi pertama anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki. Selanjutnya yang berhak mewaris yang nomor 3 adalah ayah. Jadi kalau ayah berarti waris ini lahir dari perkawinan nomor 3 dan ini ibunya. Nah, ibunya belum saya gambarkan di sini karena nanti itu terkait dengan golongan perempuan. Jadi ibu. Lalu nomor 4 adalah kakek. Nah, sama kakek ini yang berhak mewaris adalah kakek dari ayah. Jadi meskipun yang meninggal ini punya ayah dan ibu, dari ayahnya punya kakek, dari ibunya juga punya kakek, namun yang berhak untuk menerima warisan adalah kakek dari ayah,
bukan kakek dari ibu. Jadi sama seperti ini ya, ada anak laki-laki, cucu laki-laki hanya dari anak laki-laki, ada ayah, lalu ada kakek, tapi kakek hanya dari garis ayah. Nah, selanjutnya ada nomor 5, yaitu saudara. Nah, saudara ini di dalam Islam, saudara laki-laki, itu yang berhak mewaris adalah saudara kandung, lalu saudara seayah, saudara seibu. Nah, saudara kandung artinya adalah antara ayah dan ibunya sama. Jadi yang meninggal dengan saudara kandungnya itu memiliki ayah dan ibu yang sama. Saudara seayah atau saudara sebapak berarti ayahnya yang sama. Lalu saudara seibu berarti ibunya yang sama. Nah, ketiga-tiganya ini berhak untuk menerima warisan. Apakah nanti semuanya mendapat dan sebagainya, kembali lagi tergantung apakah terhijab atau tidak. Tapi kita harus mengenal dahulu 14 golongan ini tadi ya, kembali lagi bahwa mereka yang berhak mewaris itu adalah saudara laki-laki yang seayah, sebapak, dan seibu. Nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Nah, kemudian selain saudara, maka ada keponakan. Nah, keponakan itu kan anaknya saudara. Jadi kalau saya dengan Bu Azizah itu kan saudara. Namun ketika anak-anaknya Bu Azizah itu adalah keponakan saya. Nah, keponakan itu berhak untuk mewaris, tapi keponakan yang laki-laki dari saudara laki-laki. Jadi berarti kalau misalnya kakak saya laki-laki, maka kalau dia punya anak, maka anaknya berhak untuk mewaris. Nah, tapi kalau saudara saya perempuan begitu dia bukan ahli waris, anaknya saudara. Jadi keponakannya. Nah, keponakan ini kan tadi kalau saudara ada 3 macam. Saudara yang sekandung, sebapak, dan seibu. Keponakan yang berhak untuk mewaris itu hanya keponakan yang dari saudara sekandung dan sebapak saja, tidak dari saudara seibu. Karena itulah dari saudara sekandung yaitu nomor 5, keponakannya nomor 8. Dari saudara yang sebapak nomor 6, keponakannya nomor 9. Saudara yang seibu nomor 7 tidak. Kalau mereka punya anak itu bukan ahli waris. Nah, di nomor 8, 9, kemudian paman. Nah, paman itu juga berhak untuk mewaris. Cuma paman yang berhak mewaris itu hanyalah paman yang berasal dari bapak saja. Jadi kalau paman itu kan saudaranya bapak. Sedangkan kalau paman yang berasal dari ibu, saudaranya ibu, itu bukan ahli waris. Nah, paman yang berhak mewaris itu ada 2, yaitu paman yang sekandung, jadi berarti dari kakek dan nenek yang sama, dan paman yang sebapak. Jadi kakeknya sama tapi neneknya berbeda. Nah, itu paman. Kalau paman punya anak, itu namanya saudara sepupu. Nah, anak-anaknya paman tadi itu juga berhak mewaris. Nah, ini tampaknya sepele ya, tapi kalau kita tidak tahu, kita bisa jadi menghilangkan haknya golongan ahli waris yang, karena selama ini seolah-olah golongan ahli waris itu hanya bapak ibu, atau mungkin bapak ibu kadang juga dilupakan, hanya anak-anak dan suami atau istri. Tapi sebetulnya ada banyak ahli waris yang berhak menerima, walaupun nanti kemungkinan dia tertutup oleh yang lain. Tetapi ini harus kita ketahui dahulu siapa saja yang berhak dari keluarga yang kita miliki, untuk menghindari ada bagian yang terlewatkan atau ada orang-orang yang terlewatkan. Jadi ini kalau kita rinci 14 golongan ahli waris itu adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak dan seterusnya ke atas. Lalu saudara laki-laki itu ada yang sekandung, sebapak, dan seibu. Kemudian anaknya saudara laki-laki tapi hanya terbatas yang anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak atau seayah. Lalu paman itu ada 2, paman yang sekandung dan paman yang sebapak, lalu anak-anaknya paman. Lalu jangan lupa suami itu juga ahli waris. Nah, kalau 14 golongan ini ada semua, jadi lengkap ya, 14 golongan laki-laki itu ada semua, maka yang berhak menerima ternyata hanya 3, yaitu anak laki-laki, suami, dan bapak. Nah, artinya yang paman, kemudian kakek, keponakan, sepupu, itu baru berhak mendapat kalau ada yang tidak lengkap dari 3 golongan ini. Misalnya ketika seorang meninggal tidak punya anak laki-laki, maka saudara bisa mendapat misalnya.
Atau ketika yang meninggal tidak punya bapak misalnya, maka ada kakek yang berhak mendapat. Tapi ketika semuanya lengkap, maka yang 3 inilah yang hanya mendapat. Ya. Jadi ketika pihak ini seperti yang kemarin sudah disampaikan, akan selalu mendapatkan warisan. Siapa? Untuk yang pihak laki-laki adalah anak laki-laki, suami, dan bapak. Itu akan tidak ada yang pihak yang bisa menutup bagian dari anak laki-laki, suami, dan bapak. Kecuali meninggalnya pewaris itu karena faktor pembunuhan misalnya. Atau anak laki-laki, suami, dan bapak ini berbeda agama, murtad misalnya. Itu juga menutup warisan. Tetapi kalau mereka tidak ada yang dilanggar, maka mereka akan selalu berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, itu yang laki-laki. Nah, baru kemudian kita masuk ke ahli waris perempuan. Kalau yang laki-laki tadi itu ada 14 golongan, maka untuk perempuan ada 9 golongan. Jadi lebih sedikit. Nah, inilah yang menyebabkan ada berpendapat waris Islam itu patrilineal, jadi agak kebapaan. Tapi ini pun juga tidak tepat karena kalau kebapaan itu perempuan nggak dapat sama sekali. Sedangkan di sini kan perempuan mendapat, hanya memang bagiannya berbeda. Dalam arti tidak sebanyak golongan sebagaimana golongan yang 14 yang laki-laki tadi. Nah, untuk yang perempuan ada 9. Dan 9 ini siapa saja? Kalau kita lihat di dalam skema ini adalah yang berarti yang pewarisnya ada laki-laki ya. Bisa juga pewaris perempuan, tapi kalau kita menggambarkan yang perempuan nanti jadi tidak ada istri gitu, karena di sini perempuan kan termasuk istri, maka kita tulis di sini pewarisnya adalah laki-laki. Walaupun bisa juga yang meninggal laki-laki perempuan, maka saudara perempuannya juga mendapat. Nah, siapa yang pertama ketika dia menikah? Ya suaminya, nomor 9 ini suami. Kemudian anak perempuan. Nah, kalau tadi anak laki-laki dapat warisan, anak perempuan juga mendapat warisan. Cucu laki-laki dapat warisan, cucu perempuan juga mendapat warisan. Tapi cucu yang perempuan yang berhak mendapat warisan hanyalah cucu perempuan yang dari anak laki-laki. Sehingga kalau yang anak perempuan itu punya cucu perempuan maupun cucu laki-laki ya tidak berhak mewaris dari pewaris. Jadi anak perempuan dan cucu perempuan itu hanya cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki. Nomor 1 anak, nomor 2 cucu, nomor 3 adalah ibu. Nah, jadi pewaris itu punya ayah dan ibu, ini ayahnya, ini ibunya, maka ibu berhak mewaris. Kemudian ada nenek, jadi ibunya ibu itu nenek, ibunya bapak itu nenek. Nah, untuk ahli waris perempuan yang statusnya adalah nenek, maka nenek itu bisa berasal dari ayah dan ibu. Jadi kalau kakek tadi, kakek itu berhak mewaris hanya dari garis ayah, maka untuk nenek itu bisa dari garis ayah maupun dari garis ibu. Jadi kalau ditanya mengapa, saya tuh agak kesulitan karena ini sudah given ya, jadi alasan-alasan itu tidak semuanya harus ada, tapi untuk nenek emang dia berasal dari garis ayah maupun garis ibu. Walaupun nanti bisa tertutup ya, tetapi mereka berhak untuk mendapatkan bagian warisan. Jadi nomor 4 dan nomor 5. Nah, sama dengan saudara pada kelompok atau golongan laki-laki, maka pada golongan perempuan ini juga ada saudara yang berhak menerima, yaitu saudara kandung, saudara sebapak, dan saudara seibu. Jadi kalau kita punya saudara perempuan yang sekandung atau sebapak dan seibu, mereka semuanya berhak untuk menerima. Nah, sampai di sini nomor 9, 7, 8, 9. Anaknya saudara, keponakan seperti tadi, di dalam golongan perempuan tidak berhak. Jadi kalau kita punya keponakan perempuan, bukan menjadi ahli waris. Kalau kita punya bibi, itu juga bukan ahli waris. Jadi paman dan keponakan, apalagi sepupu yang perempuan itu bukan ahli waris. Tapi kalau yang laki-laki masih berhak. Nah, ada 9 golongan ini. Kalau semuanya lengkap, maka siapa saja golongan ahli perempuan, jadi 9 tadi ya, anak perempuan, cucu, dan seterusnya. Kalau semuanya lengkap, 9 golongan tadi masih hidup semua, yang berhak itu adalah 5. Istri, lalu anak perempuan, cucu perempuan, ibu, dan saudara perempuan sekandung. Jadi istri, anak perempuan, dan ibu itu termasuk golongan yang akan selalu mendapat. Ya. Namun cucu perempuan dan saudara perempuan sekandung ini nanti akan ada penjelasan kapan dia mendapat atau tidak. Tapi kalau semuanya yang perempuan tadi itu ada, memang cucu perempuan dan saudara perempuan sekandung itu akan selalu mendapat. Tapi kalau ada yang laki-laki, nah ini kalau ketika ada yang laki-laki itulah
baru cucu perempuan dan saudara perempuan sekandung akhirnya tertutup. Jadi karena itulah keberadaan laki-laki kadang bisa menutup perempuan, kadang bisa juga menarik menjadi satu golongan tertentu. Nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, bagaimana kalau 23 golongan itu ada semua, jadi kita punya saudara lengkap, bahkan mungkin ada kakek dari ibu, punya bibi, punya ponakan perempuan dan sebagainya. Lebih dari yang 23 tadi, maka kalau 23 golongan itu ada semua, yang tetap akan selalu mendapat ya ini aja, suami atau istri, kemudian ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Jadi itu adalah langkah pertama Bapak Ibu, kita menentukan dari seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal, ada 23 golongan. Nah, kalau saya ke mahasiswa, biasanya saya kemudian memberikan contoh begini. Misalnya Pak Budiman meninggal dunia. Keluarga yang masih hidup itu ada banyak di sini. Misalnya 2 orang istri, ada 2 orang anak perempuan, ada 3 orang anak laki-laki, dia punya menantu. Menantu kan kadang kalau kita katakan juga sering dikatakan kerabat keluarga. Lalu istri yang kedua punya anak bawaan, karena menikahi seorang janda misalnya. Lalu ada saudara laki-laki seayah, ada nenek dari ayah dan ibu, ada cucu dan seterusnya. Nah, kalau kita satu persatu di sini, siapa yang sebetulnya berhak untuk menerima warisan? Walaupun nanti belum tentu mereka dapat warisannya, tapi berhak untuk menerima warisan. Apakah 2 orang istri nanti ini termasuk yang berhak? Berhak nggak Bapak Ibu? Berhak ya. 2 orang anak perempuan? Berhak. 3 orang anak laki-laki? Berhak. 2 menantu perempuan? Tidak berhak. 3 anak tiri? Tidak berhak. Saudara laki-laki yang seayah? Berhak. Ya. Nenek dari ibu? Berhak. Nenek dari ayah? Berhak. 2 enggak. Nenek dari ayah berhak, tapi kalau kakek yang salah satu. Iya, neneknya berhak semua. 2 cucu perempuan dari anak laki-laki? Berhak. 2 cucu perempuan dari anak perempuan? Tidak berhak. Ya, pinter. Maaf ya. Dan sulit nggak saya menjelaskannya, terlalu cepat atau gimana? Enggak, insya Allah sudah dipahami. Ya, ini kan dasar-dasar, paling nggak nanti kalau ada kasus atau apa, Bapak Ibu sudah dapat gambaran. Ini perlu apa nggak usah ya? Hampir sama. Nah, kemudian langkah kedua, jadi istilahnya kalau langkah itu seperti seleksi. Ya, seperti seleksi. Jadi seleksi yang pertama itu kita menentukan keluarga itu siapa sih yang berhak. Nah, kemudian seleksi yang kedua, langkah kedua, kita menentukan dari ahli waris yang berhak itu, mana yang mendapatkan bagian warisan melalui jalan furud. Jadi melalui jalan furud itu adalah ada ketentuan dalam Al-Quran, dia dapat berapa? Setengah, seperempat, seperdelapan, 8, ya. Jadi ada 6 pecahan di situ. Jadi ini adalah bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, berapa bagian masing-masing. Nah, ini mau tidak mau, kalau mahasiswa itu menghafal, tapi ya kita tahu aja siapa yang berapa, setengah dan sebagainya. Bagian ini menariknya, bagian setengah misalnya, itu bisa berubah tergantung keberadaan orang lain. Karena itulah ketika kita mengatakan misalnya anak perempuan dapat setengah, tapi lihat dia anak perempuan itu dia posisinya sendiri, anak tunggal, ataukah dia bersama dengan saudara yang lain. Nah, saudara yang lain itu laki-laki atau perempuan. Jadi walaupun dikatakan anak perempuan dapat setengah, laki-laki dapat, laki-laki bukan termasuk berfurud ya, yang ada ibu dapat 1/3 atau 1/6, tapi lihat kondisinya. Karena itulah ketika dikatakan lihat kondisinya, nanti akan kita bicara tentang hijab. Karena bisa jadi dia terhijab yang membuat dia tertutup sama sekali, bisa juga terhijab yang membuat dia berubah dari setengah menjadi 1/4, dari 1/3 menjadi 1/6 dan seterusnya. Jadi konsepnya itu kita pahami dahulu. Jadi setelah ditentukan siapa sih dari seluruh keluarga itu, ada 23 golongan, lalu yang kedua, mana yang dapat bagian yang ditentukan dalam Al-Quran yang disebut dengan jalan furud. Nah, di dalam Al-Quran memang ditentukan dalam An-Nisa itu ini dapat ini, tapi kadang-kadang kita akan sulit memahaminya kalau nggak ketemu kasusnya. Jadi kalau kita bertemu dengan contoh-contoh ini akan lebih mudah untuk memahaminya. Nah, yang pertama yang bagian setengah dahulu, yang diperhatikan yang warna merah saja Bapak Ibu. Karena kalau yang setelahnya, kalimat setelahnya itu adalah
Ya syaratnya dia dapat setengah itu apa? Nanti kita bicara terkait dengan hijab itu. Jadi siapa yang dapat setengah itu ada 4 golongan perempuan. Jadi 4 golongan perempuan itu siapa? Anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah. Syaratnya adalah kalau dia sendiri. Jadi kalau anak perempuan tunggal sendiri, tidak ada saudara perempuan yang lain dan tidak ada saudara laki-laki yang lain, maka anak perempuan tunggal ini dia dapat setengah dari bagian warisan. Bila tidak menjadi asabah bil ghaib. Jadi tidak menjadi asabah bil ghaib itu misalnya walaupun dia anak perempuan sendiri tapi ternyata dia punya saudara laki-laki, berarti kan bukan anak tunggal. Maka anak perempuan ya dapat setengah. Tapi kalau nanti dia bersama anak laki-laki, nanti dia berubah menjadi kelompok asabah. Nanti kita bahas sendiri. Karena itulah kalau bicara waris, saya kalau 2-3 pertemuan mungkin agak kurang ya. Jadi kita buat santai aja lah, apa ya. Yang penting paham dulu. Kemudian ada juga selain anak perempuan adalah cucu perempuan. Ini juga sama kalau dia sendiri. Nah, kalau dia 2 orang atau lebih nanti beda. Nah, tidak juga bersama dengan cucu laki-laki, karena kalau dia bersama cucu laki-laki nanti posisinya tidak lagi menjadi dzulfurud yang dapat setengah, tapi nanti kita bicara tentang asobah. Jadi yang dapat setengah itu anak perempuan ketika sendiri, cucu perempuan ketika sendiri, saudara perempuan sekandung ketika sendiri. Jadi misalnya yang meninggal itu 2 bersaudara. Nah, 1 meninggal berarti kan si saudaranya tinggal 1. Nah, itu berarti dia seorang saudara perempuan sekandung yang sendiri karena saudara yang satunya meninggal. Nah, kemudian saudara perempuan seayah yang juga sendiri, 1 orang. Nah, saudara perempuan seibu dapat berapa? Ternyata beda, dia nggak dapat setengah, nanti akan kita bahas pada bagian dzulfurud yang lain. Lalu suami. Nah, suami itu dapat setengah bagian kalau ada syaratnya, yaitu kalau yang meninggal tidak punya anak atau cucu. Nah, jadi kalau kita bicara tadi konsep anak, cucu, saudara, dan sebagainya itu dihubungkan dengan yang meninggal ya. Jadi ini seringkali kalau mungkin kita mahasiswa terutama yang memahaminya itu seringkali salah. Jadi saya soalnya ibu A meninggal, ahli warisnya adalah bapak, kemudian suami. Kalau misalnya suaminya tidak ada, bapak itu dikiranya adalah suami. Padahal kan kalau suami ya suaminya dari yang meninggal, ya bapak. Nah, jadi siapa yang mendapat setengah itu ada 4 perempuan, anak, cucu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, masing-masing ketika sendiri. Lalu suami. Nah, suami mendapat setengah bila yang meninggal tidak ada anak atau tidak punya cucu dari anak laki-laki. Nah, setelah setengah, kemudian siapa yang mendapat seperempat? Yang mendapat seperempat itu ternyata suami juga bisa dapat seperempat. Bedanya dengan yang dapat setengah tadi apa? Kalau yang setengah tadi bagian suami, kalau yang meninggal tidak punya anak atau cucu. Tapi kalau yang meninggal itu punya anak atau cucu, maka suami mendapat seperempat. Jadi suami itu mendapat seperempat bagian bila yang meninggal punya anak atau cucu. Tapi kalau yang meninggal atau istrinya itu tidak punya atau tidak meninggalkan anak atau cucu, maka suami mendapatkan setengah. Nah, selain suami, yang dapat seperempat adalah istri. Syaratnya istri mendapat seperempat bagian dari suami, jadi suaminya kan yang meninggal, bila si yang suami meninggal itu tidak punya anak atau tidak punya cucu dari anak laki-laki. Karena perempuan di sini kelihatan dia setengah bagian dari laki-laki ya, jadi suami dapat seperempat bila istrinya yang meninggal punya anak, tapi suami dapat setengah bila istrinya yang meninggal itu tidak punya anak atau cucu. Sedangkan istri dia mendapatkan seperempat bila suaminya yang meninggal itu tidak punya anak atau cucu, tapi kalau suaminya punya anak atau cucu, istri mendapatkan 1/8. Yang 1/8 itu khusus bagiannya istri saja dalam kondisi si suami punya anak atau punya cucu. Jadi untuk memudahkan menghafal tuh biasanya saya mengajarkannya kita mulai dari yang setengah dahulu. Kemudian separuhnya setengah berapa? Seperempat. Separuhnya seperempat berapa? 1/8. Yang setengah siapa saja? 4 golongan perempuan sama suami. Kemudian yang 1/4 itu suami dan istri dengan kondisi tertentu. Lalu yang 1/8 adalah istri saja sendiri. Nah, kemudian ada 2 bagian lain atau pecahan lain yang belum, yaitu 1/3 dan 1/6. Yang 2/3 lagi yang belum, 2/3. Nah, 2/3 ini lebih mudah menghafalkannya. Dia sama dengan yang dapat setengah tadi.
tidak termasuk tapi yang suami. Jadi anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak itu mendapat 2/3 bila terdapat 2 atau lebih. Kalau tunggal itu kan dapat setengah, tapi ketika anak perempuannya 2 atau lebih, cucu perempuannya 2 atau lebih, saudara perempuan sekandungnya 2 atau lebih, atau saudara perempuan sebapaknya atau seayahnya 2 atau lebih, maka dia mendapatkan 2/3. Jadi kalau yang meninggal itu punya anak 5 perempuan semua, maka 5 anak perempuan itu dapat 2/3 dibagi sama, dibagi rata. Tapi kalau anak perempuannya cuma 1, anak perempuan yang tunggal itu dapat setengah. Nah, jadi ini mirip dengan yang setengah, cuman ini untuk 2 atau lebih dan suami nggak masuk yang golongan dapat 2/3, karena suami tadi kalau nggak setengah kan dapat 1/4. Nah, yang ini yang 1/3 untuk siapa? Untuk ibu dan saudara seibu. Saudara seibu itu yang lebih dari 1. Nah, untuk ibu ini syaratnya agak panjang. Ibu itu dapat 1/3 bila yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, atau tidak punya saudara lebih dari 1. Ini agak sulit memahaminya. Tidak punya saudara lebih dari 1 itu artinya saudaranya 2 atau lebih. Tapi kalau saudaranya hanya 1, ibu dapat 1/3. Jadi kalau saudaranya cuma 1, ibu dapat 1/3. Nah, itu juga ada syaratnya kumulatif, dalam arti bukan kumulatif, salah satu aja tidak lengkap, tidak ada, ini sudah terpenuhi, itu sudah tidak dapat yang 1/3. Jadi misalnya seorang meninggal lalu punya anak, maka ibunya ya nggak dapat 1/3, tapi nanti dapat 1/6. Tapi kalau yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, lalu saudaranya lebih dari 1, tidak lebih dari 1, maka ibu dapat 1/3. Bagaimana kalau tadi misalnya yang meninggal punya anak atau punya cucu atau punya saudara lebih dari 1, maka ibunya dapat 1/6. Ini bagian 1/6. Siapa saja selain ibu yang dapat 1/6 ya, ada bapak, kakek, nenek, cucu. Nanti kita bahas lebih detail nih. Ada yang bagian 1/6 ini agak sulit. Nah, ini contoh Bapak Ibu menentukan zulfurud bagiannya. Misalnya Pak Adam meninggal dunia, lalu ada keluarga yang sudah diseleksi tadi, siapa yang berhak menerima. Ada istri, ada 1 anak perempuan, ada 2 orang saudara perempuan kandung. Maka di sini bagian istri berapa? Tadi kan istri itu kalau nggak 1/4, 1/8. Nah, di sini istrinya dapat berapa, istrinya Pak Adam? Istri itu 1/4 kalau yang meninggal tidak punya anak. Sedangkan kalau yang meninggal punya anak, istri 1/8. Berarti di sini istri mendapatkan 1/8. Lalu 1 orang anak perempuan mendapatkan setengah bagian, dan 2 saudara perempuan kandung mendapatkan 2/3. Nah, bagaimana kok bisa setengah tambah 2/3 tambah lagi 1/8, itu nanti perhitungannya ada di perhitungan. Tapi kita lihat bahwa ketika seseorang meninggal dunia dan bersama dengan orang yang lain, maka di sini ada perubahan atau ada pecahan-pecahan yang harus diperhatikan. Ini ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bagian zulfurudnya adalah kita memastikan, atau seleksi berikutnya memastikan apakah ahli waris yang ada itu dalam posisi dia tertutup ahli waris yang lain atau tidak. Jadi hijab itu artinya tertutup. Nah, tertutup atau tidak itu kita lihat posisinya, karena di sini ada 2 jenis hijab atau 2 jenis penutup. Ada hijab nukson, ada hijab hirman. Jadi hijab nukson itu adalah adanya orang lain itu menyebabkan perubahan bagian. Jadi yang semula dia dapat setengah menjadi 1/4, semula dia dapat 1/4 menjadi 1/8, itu masuk kategori hijab nukson. Nah, contohnya tadi ini ya, suami atau duda itu bisa dapat setengah. Tapi ketika ada anak atau cucu dari anak laki-laki, jadi istrinya punya anak atau cucu, maka bagiannya berubah menjadi 1/4. Istri juga demikian, atau janda. Dia dapat 1/4 bagian zulfurudnya. Tapi ketika yang meninggal itu punya anak, maka itu dapat 1/8. Bapak, nah itu bisa 1/6, tapi bisa juga dapat tambahan, tergantung keadaannya ini. Jadi
keadaan-keadaan inilah yang mempengaruhi berubahnya yang disebut dengan hijab nukson, yaitu berubah karena keberadaan pihak yang lain. Selain hijab nukson ada juga hijab hirman. Jadi kalau hijab nukson itu hanya membuat seseorang berubah bagiannya. Kalau hijab hirman itu membuat seseorang tertutup, nggak dapat gara-gara ada orang lain. Jadi misalnya kakek itu kan ahli waris tadi, tapi ketika ada bapak, bagiannya kakek hilang, nggak dapat. Nenek itu kan ahli waris, tapi ketika nenek dari garis ibu itu mewaris bersama dengan ibu, ibunya masih hidup, neneknya juga masih hidup, ibunya akan tutup nenek. Cucu laki-laki ahli waris, tapi ketika ada anak laki-laki maka cucu nggak dapat. Cucu perempuan juga demikian. Jadi kalau hijab hirman itu merubah menjadi pecahan yang berbeda, hijab nukson ya, maka hijab hirman itu menutup. Jadi contohnya nih, kakek dihalangi oleh bapak, nenek dari garis ibu dihalangi oleh ibu, nenek dari garis bapak bisa terhalang baik oleh ibu atau oleh bapak. Cucu bisa terhalang oleh anak laki-laki. Kemudian cucu perempuan bisa juga terhalang oleh anak laki-laki maupun anak laki-laki dan anak perempuan yang lebih dari seorang. Tapi ini juga agak sulit. Jadi ini contohnya, misalnya seseorang meninggal, lalu keluarganya adalah punya anak perempuan, punya istri, punya ibu, punya ayah, punya kakek. Maka bagiannya anak perempuan ya setengah karena dia sendiri, istri dapat 1/8 gara-gara apa? Ya karena punya anak yang meninggal. Kalau yang meninggal nggak punya anak, istrinya akan dapat 1/4. Lalu ibu mendapat 1/6 karena pewaris punya anak. Kalau yang pewaris nggak punya anak, ibunya dapat 1/3. Ayahnya 1/6. Nah kakek dia ahli waris, tapi gara-gara ada bapak, maka dia tertutup oleh bapak atau ayah. Mungkin sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan, ada yang mungkin ditanyakan Bapak Ibu, mohon.